sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati setiap kita dalam keadaan apapun. Dan mari kita memberikan seluruh hidup kita kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini sungguh mengisi kehidupan rohani kita. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, biarlah kita berdoa dulu supaya firman itu diberkati oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita pun boleh mendapat berkat di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, karena Tuhan memberikan kehidupan keselamatan bagi kami. Dan pagi hari ini juga Bapa, kami rindu mendengarkan suara firman-Mu, dan firman itulah yang akan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Kami semakin diberkati, iman kami semakin bertumbuh, kehidupan kami semakin baik sesuai dengan standar kebaikan Allah. Roh Kudus berkata-kata kepada kami, Tuhan mengurapi hamba-Mu, tapi juga Tuhan memberkati firman Allah ini, sehingga menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengar dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam renungan kita, yaitu yang ke-23 dengan subtema kita penting karena Allah, bukan karena kita. Tema di atas menegaskan kepada kita sebagai umat Allah bahwa kita bukanlah siapa-siapa dan bukan apa-apa. Artinya bahwa tanpa Tuhan, hidup kita hanyalah hampa dan sia-sia, serta sama sekali tidak dapat berbuat apapun. Secara fakta, gereja Tuhan kita saat ini, orang-orang percaya, hadir di tengah-tengah masyarakat yang menganut pandangan yang berlawanan dengan cara pandang Tuhan, sebagaimana rumusan atau formula dalam kitab suci. Nah, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah cara pandang dunia atau manusia yang pada prinsipnya bertentangan atau berseberangan dengan kehendak Allah di dalam firman-Nya? Pandangan-pandangan dunia yang saat ini ada, di mana kita hadir di tengah-tengahnya, ialah menilai bahwa Allah itu tidak penting. Hal-hal rohani tidak penting. Tetapi yang penting adalah diri sendiri. Menganggap diri sendiri lebih hebat, lebih berharga, lebih baik, lebih berarti ketimbang sesama yang bernasib tidak beruntung. Dunia menganut asumsi bahwa dirinya sendiri lebih patut dihargai, lebih layak dihormati, lebih pantas dipuji dan disanjung oleh orang lain. Nah, kita saat ini ada di tengah-tengah dunia yang menganut pemahaman seperti ini. Makanya muncul tema, yaitu kita penting karena Allah, bukan karena kita.
Secara garis besar ada dua cara pandang yang berbeda dan saling bertentangan di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, cara pandang dunia atau manusia pada umumnya. Apa arti cara pandang dunia? Artinya ialah sebuah penilaian atau pengakuan terhadap diri sendiri atau manusia yang bersifat subjektif dan berdasarkan ukuran materi atau hal-hal lahiriah. Contoh di dalam cara pandang dunia atau manusia pada umumnya, di dalam Alkitab ada seorang pemuda kaya yang ingin beroleh hidup kekal, tetapi menolak perintah Yesus agar harta miliknya dijual, lalu dibagikan pada orang-orang miskin. Karena keberatan terhadap hartanya dan menganggap hartanya segala-galanya bagi hidupnya, itu yang menyebabkan dia tidak bersedia untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ada seorang pemuda kaya yang bodoh menimbun hartanya sebagai ukuran kebahagiaan dan hanya dinikmati untuk dirinya sendiri. Ini dalam sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan. Lalu juga ada di dalam Perjanjian Lama seorang raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, mendirikan sebuah patung emas yang menyerupai dirinya, supaya semua orang, semua rakyat, termasuk orang-orang pendatang, dan saat itu ada Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, Abednego, tanpa terkecuali harus menyembah. Tetapi jika tidak menyembah patung tersebut, maka akan dihukum dalam gua api. Kita juga melihat di dalam jemaat Galatia. Jemaat Galatia berprasangka bahwa hidupnya berarti, tetapi sama sekali tidak berarti. Lalu Paulus mengatakan hal tersebut berarti menipu diri sendiri. Galatia pasal 6 ayat 3. Jemaat di Korintus setelah percaya Yesus menganggap dirinya lebih berhikmat, lebih terpandang, lebih berarti, lebih bijak, lebih berpengaruh. Dan para ahli Taurat di zaman Yesus selalu menempati tempat paling utama, paling depan dalam segala hal untuk menerima penghormatan, baik di pasar, di rumah ibadat, dalam pesta perjamuan dan lain-lain. Itu ada dalam Lukas pasal 20 ayat 46. Dan masih banyak kisah-kisah tentang cara pandang dunia atau cara pandang manusia pada umumnya yang menyatakan bahwa hidupnya, dirinya lebih penting daripada Allah atau hal-hal rohani. Cara pandang yang kedua, yaitu cara pandang Allah, yaitu sebuah penilaian Allah terhadap diri manusia yang bersifat objektif dan normatif, yang bersumber dari Alkitab dan berdasarkan pada kasih karunia-Nya. Kita melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 6, ayat 8 dan 10. Dikatakan di sana bagaimana cara pandang Allah kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dikatakan bahwa Yesus telah mati ketika kita atau manusia masih berdosa. Yesus telah mati ketika manusia masih lemah. Dan yang ketiga, bahwa Yesus telah mati ketika kita masih berseteru atau memusuhi Allah. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam renungan lebih jauh lagi, mari kita akan membaca
renungan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi khotbah hari ini ialah di dalam 1 Korintus yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 31. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa pertanyaan yang harus kita cermati dan kita sikapi dengan serius, dengan sungguh-sungguh sebagai umat Tuhan. Di saat kita hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang menganut pandangan bahwa hidup manusia dan segala sesuatu yang bersifat materi dunia ini lebih penting daripada Allah, daripada Yesus Kristus dan firman-Nya dan hal-hal rohani yang bersifat kekal. Apakah yang menyatakan bahwa hidup kita penting karena Allah, bukan karena kita? Apakah yang menjadi alasan utama sehingga kita penting karena Tuhan dan bukan karena kita? Mengapa kita harus benar-benar mengerti bahwa hidup penting karena Allah di dalam Kristus dan bukan karena kita? Bagaimanakah kita dapat menghidupi tentang hidup kita penting karena Kristus, bukan karena kita? Di dalam bacaan surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 26 sampai 31 yang kita baca bersama tadi, saya menemukan dua rumusan pokok dapat membangun iman kita dengan judul kita penting karena Allah dan bukan karena kita. Apa kedua rumusan tersebut? Yang pertama, alasan kita penting karena Allah bukan karena kita, sebab Allah memandangnya berdasarkan kasih karunia-Nya. Artinya bahwa menggambarkan tentang bagaimana cara Allah memandang hidup kita. Allah memandang hidup kita berdasarkan kasih karunia-Nya. Itulah yang menyebabkan kita penting karena Allah. Kita penting, kita berharga di hadapan Tuhan. Karena berdasarkan pandangannya atas kasih karunia, belas kasihan Allah. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ada kata kasih karunia. Lalu ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku
karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dari ketiga ayat tadi yang menjadi sorotan adalah frase tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah, belas kasihan Allah, anugerah Allah, rahmat Allah. Di dalam Perjanjian Lama kasih karunia itu chesed. Di dalam Perjanjian Baru charis, yaitu kasih karunia. Artinya pemberian dari atasan kepada bawahan yang sesungguhnya bawahan tidak layak, tidak pantas menerimanya. Jadi Allah memandang hidup kita berdasarkan kasih karunia-Nya. Tidak ada cara pandang yang lain. Hanya dengan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, sehingga kehidupan kita menjadi penting. Tetapi kalau dunia tidak demikian, saudaraku. Manusia di luar Kristus yang tidak percayakan firman Allah, yang tidak hidup di dalam kasih karunia Allah, tidak memakai cara pandang seperti ini. Cara pandang dunia yang tadi sudah diawali di dalam pendahuluan, yaitu berdasar kepada ukuran manusia, penampilan secara fisik, secara lahiriah, penglihatan secara kasat mata. Dan ini sungguh memang fakta, saudaraku. Bagaimana seorang dinyatakan bernilai berharga, begitu pantas layak menerima hormat, penghargaan, pujian, sanjungan karena apa yang mereka miliki, apa yang ada pada mereka, yang kelihatan secara fisik, secara kasat mata. Dan itu terjadi ketika Isai dari anaknya yang ke-8 diperhadapkan kepada Nabi Samuel untuk diangkat menjadi raja di Israel yang menggantikan Saul. Yang pertama lewat, yang kedua lewat, yang ketiga lewat, sampai yang ke-7 anak laki-lakinya lewat dengan gagah badannya, wah dahsyat luar biasa secara fisik. Tetapi kata Tuhan, jangan kamu pandang parasnya, perawakannya, fisiknya, tubuhnya. Sebab aku bukan melihat lahiriah luarnya, tetapi aku melihat hatinya. Lalu Isai mengambil Daud seorang penggembala. Dan saat itulah hati Samuel atas urapan Allah, maka Daud yang terpilih di mata Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi cara pandang dunia dengan cara pandang Allah sangat berbeda. Allah lebih melihat hati manusia, kedalaman hidup manusia, tetapi dasarnya anugerah kasih dari sorga. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus sungguh luar biasa penilaian seperti ini. Mengapa saya katakan sungguh luar biasa? Karena inilah saudaraku yang menjadikan hidup kita saat ini berharga, bernilai, tetapi di mata Tuhan. Kalau dilihat secara keadaan fakta, apa saudaraku yang akan kita banggakan di mata Tuhan? Apa yang Tuhan dapat ambil keuntungan dari hidup kita? Alkitab mencatat bahwa semua manusia sudah berada di bawah kuasa dosa. Tidak ada yang baik, tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang berakal budi. Semua sudah menyeleweng, sudah berbuat jahat, mereka sudah menjauh dari Tuhan.
Mereka memusuhi Allah dalam sekeliling hidupnya. Makanya kita bisa melihat, saudaraku, contoh di dalam kehidupan seorang anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Bagaimana seorang anak Tuhan ini setelah mendapatkan kasih karunia dari Kristus Yesus, begitu hidupnya sangat penting di hati Tuhan, di mata Tuhan, dan sangat berguna bagi kehidupan orang lain, yaitu yang namanya Apolos. Mari saudaraku, kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, maksudnya di Akaya, supaya mereka, murid-murid yang ada di Akaya, menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, Apolos, oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa kehidupan seorang Apolos. Dia menjadi penting, menjadi sangat berguna, sangat berharga setelah dia mendapatkan kasih karunia dari Kristus Yesus. Itu hebatnya. Nah, ini yang sungguh-sungguh kita harus patut bersyukur kepada Tuhan. Paulus katakan, aku bersyukur karena anugerah Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Tetapi yang menjadi persoalannya, yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyikapi kasih karunia Allah yang dicurahkan, dilimpahkan kepada kita, sehingga kehidupan kita menjadi penting karena Allah, bukan karena kita. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang pertama, kita harus menghargai kasih setia Tuhan. Jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Karena kematian Kristus yang didasarkan atas kasih-Nya hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Yesus tidak mati berkali-kali, tidak disalibkan berulang kali, saudaraku. Ini yang harus kita pahami, kita mengerti, tapi juga harus kita hidupi di dalam kasih Allah tersebut. Kita harus menghargai setiap anugerah Allah, kasih Allah, kebaikan Allah kepada kita. Jangan menganggap remeh, jangan memurahkan kasih karunia Allah, saudaraku. Dan kita hari ini hidup di zaman anugerah, hidup di dalam kasih karunia Allah. Yang kedua, mengakui atau menerima dan mempercayai betapa berharganya kasih setia Allah. Pemazmur pasal yang ke-36 ayat yang ke-8, dia menyatakan di dalam kehidupannya betapa berharganya kasih setia Allah. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah berharga sekali anugerah Allah bagi kita atau tidak? Ini penting, saudaraku, menjadi renungan kita. Kasih karunia Allah lebih berharga daripada perak, daripada emas tua, daripada tetesan madu yang sangat manis. Ini harus kita sadari itu. Kita harus terima, harus akui itu. Yang ketiga, hidup di dalam anugerah. Hidup di dalam kasih Kristus. Filipi pasal 2 ayat 1. Rasul Paulus mencatat kepada jemaat di Filipi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Kata kasih diulang 3 kali. Penghiburan kasih, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Artinya, saudaraku, hanya di dalam nama Yesus Kristus, hidup di dalam Dia, kita mendapatkan kasih itu. Di luar kasih karunia Allah, hidup kita sia-sia.
mati binasa. Dan yang keempat, respon kita ialah menerapkan, mempraktekkan, memperagakan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak lagi menilai dengan kacamata kita, apalagi menilai Tuhan. Tetapi kita menilai dengan kasih, saudaraku. Kasih inilah yang luar biasa, membaharui hidup kita, menjadikan hidup kita penting, berharga, berarti. Karena Allah yang berinisiatif di dalam kehidupan kita. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, alasan kita penting karena Allah dan bukan karena kita, yaitu melalui komitmen menjadi alat di tangan Tuhan. Artinya mengungkapkan tentang apa yang kita kerjakan bagi Allah. Maksud dari pernyataan di atas ialah berkomitmen untuk turut terlibat aktif di dalam misi besar Allah sebagai pemberita Injil keselamatan. Artinya bersedia menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Allah dan menggenapi rencana keselamatan Allah bagi seluruh dunia. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat Efesus pasal 3 ayat 7 sampai ke 9, Rasul Paulus menyaksikan tentang kehidupannya dahulu dan setelah dia percaya Yesus menjadi anaknya. Di dalam surat Efesus pasal 3 ayat 7 sampai 9, di situ bagaimana Paulus bersaksi demikian. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dia sungguh mengerti betul apa arti komitmen di dalam hidupnya. Dia katakan, aku sebagai seorang yang paling hina. Tetapi dia setelah percaya Yesus dan menerima anugerah kasih karunia-Nya, maka ia menjadi seorang pelayan Kristus. Dan sungguh luar biasa, saudaraku. Dari seorang penganiaya, seorang yang sangat jahat, selalu membantai, menghabiskan umat-umat Allah, pengikut jalan Tuhan Yesus. Dia sekarang beralih 180 derajat. Dia benar-benar mempersembahkan hidupnya menjadi alat di tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Membawa banyak jiwa-jiwa kepada Yesus. Memberitakan Injil keselamatan ke segala suku bangsa. Dia katakan berhutang baik kepada orang Yahudi, baik kepada orang Yunani di luar Yahudi, mewakili kita juga saat ini termasuk di dalamnya. Dan segala suku bangsa, saudaraku. Dan itu sudah dibuktikannya
Di dalam setiap suratnya ada 13 surat yang dia catat. Dan setiap surat itu ditujukan kepada jemaat-jemaat yang Tuhan nyatakan melalui dirinya. Banyak dibangun gereja Tuhan. Banyak orang diselamatkan, saudara-saudaraku. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah dengan kekristenan kita selama ini, saudaraku? Apakah di dalam diri setiap kita punya komitmen untuk menjadikan hidup ini sebagai alat di tangan Tuhan, saudaraku? Apakah kehidupan kita hanya mencari nafkah saja, memenuhi kebutuhan jasmani terus, mengejar hal-hal duniawi terus? Hanya yang berhubungan dengan hari ini ke depan, tetapi yang sifatnya sementara di bumi. Tetapi apakah di dalam kehidupan kita ada satu kerinduan untuk mengerjakan misi Allah melalui kehidupan kita? Kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Kita sudah mendapatkan banyak firman Tuhan, mendengar firman Allah, membaca firman Allah, tahu banyak tentang ayat firman Tuhan. Tetapi apakah kehidupan kita, melalui kehidupan kita yang ada saat ini, sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kehidupan kita diperalat oleh diri sendiri, oleh ego sendiri, oleh hawa nafsu kedagingan ini? Atau kita sudah dipakai menjadi alat iblis, sehingga orang lain tidak bisa percaya, tidak sampai untuk menerima Kristus. Bahkan kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang Kristen yang seiman, juga bagi orang lain. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak salah saudaraku saya kita bekerja mencari nafkah, karena memang itu adalah perintah dari Tuhan yang sangat mulia. Tetapi jangan sampai kehidupan kita hanya diperalat oleh hal-hal yang bersifat daging, lahiriah, duniawi, yang profan, bersifat sementara duniawi ini. Tetapi kita mari ikut terlibat, menjadi rekan sekerja Allah, masuk di dalam misi Allah yang sangat besar, menggenapkan rencana keselamatan bagi dunia, supaya saudara-saudara kita, keluarga kita, suami kita dimenangkan, diselamatkan oleh Kristus. Oleh anugerah Allah, anak-anak kita dimenangkan, istri kita dimenangkan, seluruh anggota keluarga kita dimenangkan, tetangga sekitar kita boleh melihat Kristus dalam kehidupan kita, dengan cara hidup kita, dengan pembawaan kita, dengan cara berbicara kita, dengan penampilan hidup kita, saudara-saudaraku. Jadi komitmen menjadi alat di tangan Tuhan, itu yang menjadikan kita penting karena Allah. Mengapa demikian? Karena Allah sangat berkenan ketika saya, Bapak Ibu, menjatuhkan hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan. Dan saya percaya, kita percaya saudaraku, Tuhan pasti memperlengkapi dengan kuasa, dengan talenta, dengan karunia, sesuai dengan kehendak kerelaan Allah sendiri. Ada satu ayat firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus menasehati Timotius supaya segera menjemput dan membawa Markus ke Efesus. Mengapa demikian, saudaraku? Sebab Markus melalui kehadirannya, kehidupannya, dan pelayanannya sangat penting bagiku, kata Paulus. Paulus tidak melihat keburukan Markus, tidak melihat keburukan Timotius, atau tidak melihat orang lain keburukan, tetapi dia melihat hal-hal yang positif, yang membangun, yang membangkitkan, menghidupkan sesamanya. Supaya apa? Supaya mereka pun bisa menikmati betapa penting hidupnya setelah hidupnya jatuh di dalam dunia pekerjaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Allah. Mari, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini katakan kepada diri sendiri, Tuhan, aku mau menjadi alat di tangan Tuhan. Ketika aku ada di kantor bekerja sebagai karyawan, ketika aku sebagai mahasiswa di kampus, sebagai pelajar di sekolah, sebagai jemaat di gereja, dimanapun, di tengah keluarga, di mana saja, nyatakan bahwa saya rindu dipakai Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan yang berguna bagi sesama, terlebih bagi Tuhan sendiri. Karena memang kehendak Allah, rencana Allah dari sejak kekekalan
supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi serupa dengan Kristus. Hidup di dalam Kristus, memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus, memiliki kehendak Kristus, memiliki hati Kristus. Artinya apa? Allah dengan kasih-Nya selalu rindu setiap orang diselamatkan. Allah tidak menghendaki manusia binasa, masuk di dalam api kekekalan, tetapi hidup di dalam kerajaan surga, di dalam kehidupan kekal bersama Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari setelah kita belajar firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, hari ini kita memiliki cara pandang yang baru. Mari kita lebih sungguh-sungguh berjuang menjadi umat Tuhan yang berkenan di hati Bapa, yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi penting. Menyadari betapa penting hidup kita karena Allah, bukan karena kita. Materi, hal-hal jasmani yang ada pada kita, itu semua hanyalah sebuah kepercayaan. Dipercayakan oleh Allah. Tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah kasih karunia Allah. Kita menjadi penting. Dan komitmen kita di dalam Tuhan, itu akan menjadikan kita juga menjadi penting di mata Allah sendiri dan sesama. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah renungan ini sungguh Tuhan senantiasa membaharui cara pandang hidup kami. Kami memandang hidup dari sudut pandang firman Allah, dari sudut pandang Allah sendiri, yaitu berdasarkan anugerah kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan, kasih Allah dari sorga. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menaruh di dalam setiap kami komitmen, yaitu sebuah tindakan, sebuah aksi, sebuah perbuatan yang mau sungguh-sungguh mencari Allah di tangan Tuhan. Roh Kudus biarkan terus berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oh, bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, Bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerahmu, semua karena kemurahanmu, semua karena campur tanganmu. Kini semuanya untuk